Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Stikom Poltek Cirebon, Prodi Teknik Informatika kelas malam semester 5 kelompok 2. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dalam mata kuliah keamanan dan informasi jaringan dengan dosen pengampu Bapak Mukidin Eskom MM. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 3 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 5 poin materi, yaitu pengertian keylogger, perbandingan hardware keylogger dan software keylogger, cara kerja keylogger, contoh kasus keylogger, dan cara mengatasi keylogger. Namun sebelum kami masuk ke pembahasan yang lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Virus komputer merupakan suatu program komputer yang menduplikasi atau menggandakan diri secara otomatis dan menyebar di setiap sel-sel file yang ada pada komputer serta ke dalam jaringan secara diam-diam tanpa sepengetahuan pengguna komputer tersebut. Ada berbagai macam varian virus komputer. Pada saat ini diantaranya ada yang sangat berbahaya karena mereka bersifat merusak file-file sistem. Salah satunya adalah virus keylogger. Keylogger ini adalah metode peretasan berbentuk virus yang dilakukan dengan cara merekam aktivitas keyboard komputer secara diam-diam. Serangan ini berbentuk spyware atau perangkat lunak berbahaya yang biasanya dilampirkan pada email. Jika spyware terpasang pada komputer, maka hacker bisa merekam setiap keystroke keyboard perangkat komputer tersebut. Keylogger merupakan aktivitas hacking berbahaya yang harus diwaspadai. Data-data yang berhasil dikumpulkan dari perekaman keyboard memungkinkan penyerang mendapatkan informasi penting dan sensitif, misalnya akun sosial media, Bitcoin, e-banking, dan lain sebagainya. Di sisi lain, keylogger juga sudah digunakan secara legal dengan tujuan yang positif. Perusahaan yang bergerak di bidang web dan apps development umumnya menggunakan keylogger untuk mengawasi setiap perangkat komputer karyawannya. Adapun beberapa orang tua memanfaatkan fungsi software ini untuk memantau penggunaan internet anak mereka. Keylogger memang memiliki sisi positif tergantung maksud dan cara penggunaan. Lain halnya peretas yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk hal-hal buruk dan kepentingan pribadi. Sebut saja seperti mencuri informasi, mengakses data penting perusahaan, kredensial login, peretas isi chat, dan lain-lain. Selain itu, data yang diperoleh bisa saja diperjualbelikan guna melancarkan serangan lain yang lebih besar. Hardware keylogger versus software keylogger. Hardware keylogger. Hardware dapat tertanam dalam perangkat hardware PC tersendiri atau berupa plugin yang terhubung diam-diam ke dalam port keyboard di antara kotak CPU dan kabel keyboard sehingga mencegat semua sinyal saat Anda mengetik. Namun, itu berarti hacker harus memiliki akses fisik ke PC untuk memasang keylogger hardware. Keylogger hardware ini tidak dapat dideteksi oleh program antivirus karena tidak install di komputer dan menggunakan memori internalnya sendiri untuk menyimpan dan menginskripsikan data. Hardware keylogger satu, yaitu ada sniffer keylogger nirkabel. Sniffer pasif ini mengumpulkan paket-paket data yang ditransfer dari keyboard nirkabel dan penerima. Karena inskripsi dapat digunakan untuk mengamankan komunikasi nirkabel antara dua perangkat, maka mungkin perlu di-crack sebelum jika transmisi akan dibaca. 2. Keyboard overlay. Hacker menggunakan lapisan keyboard pada ATM untuk menangkap PIN orang setiap kali penekanan tombol didaftar oleh keyboard ATM serta keypad hacker yang ditempatkan di atasnya. Perangkat ini dirancang agar terlihat seperti bagian yang terintegrasi dengan mesin sehingga nasabah bank tidak menyadari keberadaannya. 3.
Acoustic keylogger. Acoustic keylogger dapat digunakan untuk memantau suara yang diciptakan oleh seorang pengetik pada komputer. Setiap tombol pada keyboard membuat nada halus yang berbeda ketika ditekan. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi nada keystroke yang berhubung dengan karakter keyboard melalui metode statistik, misalnya analisis frekuensi. Perulangan frekuensi yang sama, nada akustik keystroke, timing antara penekanan keyboard yang berbeda, dan informasi konteks lain seperti bahasa yang mungkin dipakai pengguna untuk menulis digunakan dalam analisis ini untuk menekan suara menjadi tulisan. Diperlukan sebuah rekaman yang cukup panjang, 1000 atau lebih keystroke, sehingga sampel yang dikumpulkan cukup besar. Emisi elektromagnetik sangat memungkinkan untuk menangkap emisi elektromagnetik dari keyboard berkabel atau well sehingga sejauh 20 meter atau 66 kaki tanpa harus terhubung dengan kabel pada keyboard. Pada tahun 2009, Swiss meneliti 11 macam USB PS2 dan keyboard laptop di dalam ruang semi anechoic dan menemukan semua rentan, terutama karena biaya yang mahal untuk penambahan perisai selama pembuatan. Para peneliti menggunakan wideband reverse untuk menyetel ke frekuensi tertentu dari emisi yang terpencar dari keyboard. Lalu ada software keylogger. Keylogger software jauh lebih mudah untuk diperkenalkan dan diinstal pada perangkat korban. Itulah sebab variasi tersebut lebih umum. Tidak seperti jenis malware lainnya, keyword software bukanlah ancaman terhadap sistem yang mereka infeksi. Faktanya, inti dari keylogger adalah bekerja di belakang layar, mengendus penekanan tombol sementara komputer terus beroperasi secara normal. Namun, meskipun tidak membahayakan, perangkat keras keylogger jelas merupakan ancaman bagi pengguna, terutama ketika mereka mencuri data sensitif. Pada software keylogger ini ada paket analyzer. Paket analyzer merupakan spyware yang paling mudah dan sering digunakan sebagai salah satu jenis keylogger. Paket analyzer namun mampu merekam seluruh aktivitas keyboard serta menangkap trafik pada jaringan yang sudah terkait dengan HTTP post. Selanjutnya, spyware ini akan mencuri informasi-informasi penting sekaligus kata sandi yang tidak terenkripsi. 2. Hypervisor. Sama seperti keylogger pada umumnya, hypervisor merupakan perangkat lunak berbahaya. Fungsinya untuk merekam seluruh keystroke pada keyboard komputer. Contoh hypervisor yang paling populer adalah Blue Pill atau AMFV. 3. Spyware kernel based. Spyware berbasis kernel merupakan jenis keylogger yang sangat powerful. Spyware ini sering digunakan oleh para peretas handal dan berpengalaman. Spyware kernel based menjadi sulit dilawan karena keberadaan kernel itu sendiri cukup sulit dideteksi pada perangkat komputer. 4. Keylogger API keyboard. Keylogger API keyboard merupakan spyware yang menempel dan bekerja sama dengan sistem operasi, sama seperti keylogger lain. Cara kerja spyware yang satu ini adalah merekam dan mencatat semua ketikan pada tombol keyboard korban secara otomatis. Contoh spyware API keyboard yang cukup terkenal yaitu Get Async Case Stage dan Get Foreground Window. 5. Spyware formulir berbeda dengan jenis keylogger lain. Spyware formulir hanya mencatat data melalui formulir yang dikirimkan penyerang. Metode serangan ini
dilakukan dengan cara merekam fungsi pengiriman pada situs web. Oleh sebab itu, data atau informasi yang dihasilkan pun berupa enkripsi bahasa HTTPS. Cara kerja keylogger. Keylogger pada dasarnya adalah sebuah aksi peretasan ataupun hacking yang berupa virus. Keylogger itu bisa dikatakan virus, yang mana pemasangan virus keylogger ini memerlukan sebuah akses fisik ke perangkat komputer. Salah satunya bisa melalui lampiran email atau attachment dari email, yang mana virus tersebut akan memasang di komputer secara langsung maupun tidak langsung. Lampiran atau email tersebut berupa aplikasi ataupun spyware yang akan terpasang dan terus beroperasi tanpa pengetahuan korban. Dan keylogger akan merekam dan mencatat semua aktivitas keyboard dalam bentuk log file. Kemudian log file tersebut dikirimkan langsung ke pemilik spyware atau aplikasi hacking tersebut secara otomatis. Log file yang dimaksud berisi kumpulan data penting termasuk username, kata sandi yang pernah diketik oleh korban, dan juga penyerang atau hacker dapat memanfaatkan data tersebut untuk membobol akun-akun tertentu, misalnya meretas akun banking milik korban. Keylogger mengumpulkan informasi dan mengirimkannya kembali ke pihak ketiga. Dalam kasus keylogger hacking, informasi yang didapat akan langsung dikirim kepada pihak peretas. Perangkat lunak yang memanfaatkan algoritma dapat memantau ketikan keyboard melalui teknik pengenalan ataupun pola yang lain. Jumlah informasi yang diperoleh tentu sangat beragam. Keylogger hacking dapat mengumpulkan informasi yang diketik oleh user pada suatu situs web ataupun aplikasi tertentu. Sedangkan keylogger yang lebih canggih dapat merekam semua yang diketik, termasuk hasil copy paste yang ada di dalamnya. Data yang diperoleh tentu dikirim kembali ke peretas melalui beberapa cara dan dijelaskan di awal, lewat email ataupun web tertentu, database, dan juga server FTP yang telah ditentukan sebelumnya. Selain melalui attachment atau spyware, keylogger biasanya juga dapat lewat fisik, seperti ada kabel dan juga seterusnya. Contoh-contoh kasus keylogger. Berikut adalah data-data kasus keylogger yang ramai terjadi baik di Indonesia ataupun ramai di bagian negara yang lain. Yang pertama ada kasus Ghostnet. Pada tahun 2009 sebuah jaringan spionase cyber besar yang disebut Ghostnet terungkap. Jaringan ini menggunakan keylogger untuk mencuri informasi sensitif dari lebih 1.295 komputer di 103 negara. Targetnya termasuk pemerintah, perusahaan, dan aktivis. Kemudian yang kedua ada kasus Operation Shady Red. Di tahun 2011, FBI dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat mengumumkan penangkapan 11 orang yang dituduh terlibat dalam Operation Shady Red. Operasi ini menggunakan keylogger untuk mencuri informasi keuangan lebih dari 2 juta korban di Amerika Serikat. Yang ketiga ada kasus Carbanak. Pada tahun 2014, kelompok peretas Carbanak mencuri lebih dari 1 miliar dolar Amerika dari bank di seluruh dunia. Mereka menggunakan keylogger tentu untuk mencuri informasi login dari karyawan bank yang bekerja di bank tersebut. Kemudian digunakan untuk mengakses sistem keuangan bank dan pencurian itu terjadi. Yang keempat ada kasus WannaCry. Tepatnya pada tahun 2017, serangan ransomware WannaCry menginfeksi lebih dari 200.000 komputer di 150 negara. Serangan ini menggunakan keylogger untuk mencuri data login akses ke PC korban. Yang terakhir ada kasus Emotet. Di tahun 2021 kemarin, malware Emotet kembali aktif setelah dimatikan oleh penegak hukum yang ada. Emotet menggunakan keylogger untuk mencari informasi sensitif, termasuk kata sandi dan informasi keuangan, dan tentunya sudah merugikan banyak orang.
cara mengatasi keylogger. Ada beberapa cara untuk mengatasi keylogger ini. Yang pertama ada menerapkan two factor authentication, metode keamanan dua faktor verifikasi. Metode ini merupakan langkah perlindungan ganda untuk melindungi keamanan akun. Untuk bisa masuk ke dalam sistem, kita harus memasukkan sebuah kode unik yang dikirimkan oleh sistem itu sendiri sebagai autentikasi tambahan. Hal ini akan meminimalisir terjadinya peretasan ataupun virus keylogger sendiri karena kode yang digunakan umumnya hanya bisa digunakan satu kali. Yang kedua ada melakukan update. Software versi terbaru tentu memiliki patch keamanan yang lebih kuat daripada versi sebelumnya. Sistem keamanan akan terus dikembangkan agar perangkat lunak tidak mudah terkena serangan cyber dan juga virus. Oleh sebab itu, lakukan update pada operating system, browser, dan aplikasi-aplikasi yang sering digunakan, terutama aplikasi yang berkaitan dengan keuangan atau e-banking. E-banking di mana? Yang ketiga ada memperkuat password. Sudah jelas, kita dapat memperkuat password dengan cara mengkombinasikan huruf-huruf kapital, huruf kecil, simbol, dan angka. Gunakan karakter yang panjang agar tidak mudah diprediksi oleh peretas atau virus itu sendiri. Selain itu, tidak disarankan menggunakan password yang sama pada banyak-banyak akun. Usahakan password ini tidak seperti data yang berkaitan dengan diri kita langsung, seperti ulang tahun atau keluarga. Intinya jangan yang mudah ditebak. Keylogger seperti yang dibahas di awal adalah hardware ataupun software yang mencatat penekanan suatu tombol ataupun disebut keystroke. Penekanan tombol ini dapat disimpan ke file di hard drive, dikirim melalui email ke hacker, ataupun hanya dicatat ke server pusat di internet. Keylogger tidak selalu berbahaya. Terkadang keylogger ini digunakan oleh orang tua untuk melacak aktivitas anak-anak mereka ataupun suatu perusahaan untuk memantau kinerja karyawan selama jam kerja. Namun, keylogger dapat digunakan untuk tujuan berbahaya dan ilegal. Cara yang efektif bagi hacker atau peretas untuk mendapatkan kata sandi adalah dengan mencatat penekanan tombol atau keystroke. Ketika kita mengetikkan sesuatu, otomatis hacker dapat tahu apa yang kita tulis. Seperti contoh, saya menggunakan komputer Windows 10 dan juga sudah ditulis skrip Python sederhana untuk mencatat keystroke. Pada dasarnya, skrip ini akan melacak semua tombol yang saya tekan di keyboard, lalu dicatat di dalam file bernama keylogs.txt. Saya juga menambahkan beberapa skrip dengan pencatatan waktu sehingga dapat dilihat timestamp keypress-nya. Hanya dengan beberapa baris kode ini, saya dapat membuat keylogger sederhana yang dapat mencatat penekanan tombol di komputer. Kemudian saya mengklik 2 kali di skrip Python ini. Sepertinya tidak terjadi apa-apa. Tetapi jika saya mengetik halo dan kemudian saya melihat keylogs.txt, kita dapat melihat kata halo di sana, beserta tanggal dan waktu keypress yang sesuai dengan tanggal dan waktu di komputer. Kemudian saya mengetik sesuatu yang lain seperti cmd ipconfig paying google.com. Nah, apapun yang saya ketik di sini akan dapat dicatat ke dalam file tadi. Ada ipconfig, kemudian saya menekan enter. Saya mengetik ping, kemudian menekan spasi. Kalau kita tulis google.com, kita tekan enter kembali. Tekan kontrol. Dan saya menekan tombol kursor atas. Kontrol C, kursor atas lagi, Kontrol C.
Semua informasi tadi atau tombol-tombol yang saya tekan akan dicatat di keylogger. Ini adalah keylogger Python yang sangat sederhana, sangat mendasar, tapi bisa ditingkatkan dan dijadikan berbahaya. Misalnya, saya menulis kode, saya nambahin kode untuk meneruskan semua penekanan tombol ke sebuah alamat email. Satu hal yang perlu diperhatikan tentang script Python ini adalah kita tidak dapat melihatnya berjalan di komputer Windows. Kita tidak dapat melihat aplikasi apapun yang berjalan, tetapi script Python ini bisa berjalan di latar belakang, mencatat semua penekanan tombol. Kalau kita buka Task Manager, kita dapat melihat bahwa ada proses Python yang sedang berjalan. Itu berarti jika saya mengetik lagi seperti password spasi 123, maka hal semacam itu dapat dicatat ke file keylog saya. Meskipun kita sebagai pengguna komputer mungkin menutup semua program atau mengentas di Task Manager dan kita tidak melihat keylogger Python itu lagi, program ini masih tetap berjalan di latar belakang, masih merekam semua penekanan tombol. Dan untuk mematikannya kita bisa merestart komputer kita karena ini masih script Python yang dibuat sendiri ya. Script ini juga berjalan karena saya menonaktifkan antivirus di komputer ini. Kalau saya pergi ke setting kemudian menyalakan perlindungan real time, antivirus tidak akan mengizinkan script Python tadi berjalan. Kalau saya klik 2 kali script Python itu, antivirus akan memberitahu saya bahwa ada ancaman atau threat potensial yang ditemukan. Kemudian saya dapat melihat di sini bahwa aplikasi keylogger yang sedang aktif sebelumnya itu akan dikarantina. Dan antivirus akan menilai bahwa program ini berpotensi memiliki perilaku yang tidak diinginkan. Dan aplikasi yang dituju adalah file Python yang tadi. Kemudian antivirus menghapus dan kita bisa lihat file script Python tadi terhapus.